Selamat siang. Salam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Tunas Timur, Bapak Dr. Sulaiman Ledapa. Yang kami hormati Ibu Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya, wilayah Wijewa. Yang kami hormati juga pimpinan kepala desa setempat, Desa Densuka. Yang saya kasih Bapak Pendeta, yang saya banggakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu yang hadir pada hari ini. Rekan-rekan guru Yayasan Tunas Timur yang sempat hadir pada hari ini. Pada tempat yang pertama, patut kita menaikkan rasa syukur dan lipat terima kasih kita ke hadapan Tuhan yang Maha Esa. Karena atas segala ridhonya kita boleh bertemu di tempat ini. Dan karena kasihnya pula kita telah dihantar dan kita boleh berjumpa dalam suasana penuh kebahagiaan. Ya, saya di sini mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, benar yang disampaikan oleh Kepala Desa. Sejak Bupati Sumba Barat sebelum mekar, Pak Timolanggar almarhum, banyak yang beliau telah perbuat wilayah ini, membangun pemukiman, pesisir, membangun rumah-rumah untuk bantuan layak huni bagi masyarakat. Tapi semuanya yang terjadi dan terproses begini adanya. Benar bahwa 77 tahun negara ini telah merdeka, layanan pembangunan untuk daerah ini belum begitu merata. Ini semua Bapak Ibu sekalian, tingkat perhatian pemerintah daerah yang masih kurang. Bersyukur ada lembaga swasta, Pak Dr. Sulaiman Ledapa punya perhatian pada sektor pembangunan di sektor pendidikan. Hari ini kita mendapat satu sentuhan kebahagiaan yang mana surat izin operasional sekolah menengah atas boleh Bapak Ibu sekalian terima di tempat ini. Di tempat-tempat lain juga merindukan hal itu, tapi betapa sulitnya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu ketahui betapa sulitnya proses izin itu ada. Bersyukur Gubernur beberapa waktu yang lalu datang ke kediaman Pak Dr. Sulaiman Ledapa, memberikan izin-izin kepada beberapa sekolah, beberapa tempat yang membutuhkan satuan tingkat pendidikan, yaitu SMA dan SMK. Kita tepuk tangan untuk beliau. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, semenjak kami berangkat dari Wetebola tadi, masuk di Tanah Cece, sampai ke Ula, itu begitu saya amati. Ya memang di sektor infrastruktur ini pelayanan pemerintah belum, itu karena salah satu indikasi. Kalau pemerintah buat kajian untuk pembangunan sektor itu, salah satunya apa yang menjadi penunjang? Penunjang salah satunya adalah lembaga-lembaga yang ada. Berapa masyarakat yang melintasi atau menghuni, itu salah satu indikator. Yang kedua, aset-aset yang ada di sana, seperti satuan sekolah. Ada SD, SMP, SMA ada berapa? Itu salah satu indikator Bapak Ibu sekalian. Bersyukur hari ini dimulai oleh Pak Dr. Sulaiman membantu Bapak Ibu sekalian menghadirkan SMA Kristen EDI. Karena itu adalah sarana penunjang bagaimana pemerintah menetapkan skala prioritas dalam program pembangunan, yaitu sarana infrastruktur. Tepuk tangan Bapak Ibu. Karena ini ke depan akan seperti itu. Karena membangun dari desa seperti itu, agar bisa menjadi kota, bisa menjadi perhatian pemerintah dalam program pemerintah daerah, ini salah satu indikator sangat penting. Oleh sebab itu harapan saya, mari Bapak Ibu sekalian mendukung sekolah ini. Untuk apa sekolah kan anaknya jauh, sementara ijazahnya sama, mata pelajarannya sama, gurunya sama, seluruh mata pelajaran itu tinggal
lihat di YouTube kan sama. Tidak ada yang beda Bapak Ibu. Jadi jangan bela sekolahkan anak saya di kota, justru itu sangat riskan, sangat berbahaya. Syukur kepada Tuhan bahwa ada seorang Dr. Sulaiman yang punya perhatian serius tentang hal ini. Tuhan Yesus dalam mimpinya beliau menyuruh dia, pergilah ke sana bagikan pakaian dan beras. Itu yang membuat saya terinspirasi dan mendukung beliau. Bapak Ibu sekalian, Pak SLD adalah sosok pemimpin yang penuh dengan hati yang mulia. Dapat melayani wilayah ini dengan sungguh-sungguh tanpa memperhitungkan untung dan ruginya. Beliau dari awal sampai dengan sudah, kalau menurut tema saya pernah di Jakarta, yang namanya dokter itu susah untuk turun daerah. Kenapa? Ada kehidupan apa di wilayah di bawah sana? Tapi beliau karena punya hati nurani, punya moral yang luar biasa, dia datang untuk melayani kita. Dia datang untuk membantu, menopang, membangun daerah ini dari keterpurukan sumber daya manusia. Karena apa? Seluruh hidup manusia, dasar hidup manusia, semua dari pendidikan. Karena tanpa pendidikan orang tidak bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, dan dapat memecahkan segala persoalan. Itu semua dari pendidikan. Maka kalau Bapak Ibu tidak mendukung sekolah yang ada ini, saya pikir sia-sia sudah. Agar tidak ada kesia-siaan, dukunglah sekolah ini. Lewat apa? Bergandengan tangan dengan seluruh dewan guru, komite, kepala sekolah, untuk menyekolahkan anak di tempat ini. Jangan melihat bangunannya, tetapi ke depan sudah barang pasti akan ada bantuan. Butuh proses. Sekolah-sekolah titin yang lain itu seperti itu. Akan ada proses yang baik. Yang berikut saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Sumba Barat saat itu dimekarkan menjadi 3. Dalam pemikiran saya, supaya Bapak Ibu ketahui, saya bangga sebagai saudaranya orang Widya Selatan. SLD bangga menjadi saudara orang Widya Selatan. Tepuk tangan. Kenapa saya kembali ke belakang sedikit, bahwa inisiator pemekaran daerah ini adalah seorang Profesor Dr. Manes Semalo. Beliau adalah orang Widya Selatan. Tepuk tangan beliau telah diisi Tuhan. Coba Bapak Ibu ketahui, semenjak saya di Jakarta, saya di DPR RI mengikuti seluruh proses yang berkaitan pemekaran Kabupaten Sumba Barat Daya. Salah satu inisiator pemekaran saat itu Ketua Komisi 2 membidangi ekonomi dan pemekaran adalah Bapak Profesor Dr. Manes Semalo yang saat ini telah menjadi almarhum. Tetapi ketika saya menyebut namanya saat ini, dia dengar dan dia hadir di tengah-tengah kita sekalian. Karena apa? Roh dari Pak Manes Semalo, roh Tuhan yang berkarya dalam diri seorang Dr. Sulaiman apa? Sehingga saya pikir Pak Manes Semalo boleh pergi, tetapi roh dan jiwanya bersama kita dan mengiringi perjalanan Pak Dr. Sulaiman apa? Saya sepakat kalau Pak Anton bilang tadi, SLD adalah saudara kita orang ET. Terima kasih itu. Karena apa? Gonjangan ini pemekaran saat itu, beliau cabut pengeras suara dan membalikan meja. Dia minta mekarkanlah saya Sumba. Nah, karena kebetulan beliau adalah Ketua Komisi 2, beliau balik dan semua rekan-rekannya menyetujui, sehingga mekarlah Sumba Barat Daya ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian saat ini? Apakah kenangan daerah ini untuk seorang Profesor Dr. Manes Semalo untuk Widya Selatan? Yang ada adalah kekecewaan, frustrasi, sakit hati. Kita jalan dari bulan menuju ke sini. Kita belum mengingat Manes Semalo. Kalau tanpa Manes Semalo, tidak mungkin Sumba Barat Daya hadir. Betul? Manes Semalo adalah inisiator. Manes Semalo adalah dasar pijakan pemerintah, mestinya harus dipikirkan. Rumah sakit itu harus rumah sakit Manes Semalo. Kenapa Sumba Tengah?
mengangkat beliau, mengenang jasa-jasanya, yaitu Rumah Sakit Umum Manase Malo ada di Sumba Tengah. Sumba Barat Daya tidak mengenang. Lalu pelayanan pemerintahan juga saya lihat Wajah Selatan cukup tertinggal. Kita jalan dari sana, oto kalau 2-3 kali mak ancur. Ini yang membuat saya terinspirasi Bapak Ibu sekalian. Saya ingin berdiri mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih masyarakat Wajah Selatan. Engkau telah melahirkan putra terbaik dan mengangkat derajat masyarakat Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, menghadirkan 2 kabupaten. Sejarah bagi bangsa Indonesia memekapkan 1 buah kabupaten menjadi 3 hanya terjadi masanya Profesor Dr. Manase Malo almarhum. Sumba Barat Daya bisa berdiri saat ini hanya karena si orang Manase Malo, orang Wajah Selatan. Tetapi saya sangat sedih pelayanan kue pembangunan untuk wilayah Wajah Selatan saya setengah mati sampai di kampungnya Manase Malo. Ini sangat menyedihkan, mengharukan. Untuk itu harapan saya, roh dan kemampuan kapasitas kompetisi yang dimiliki oleh seorang Profesor Dr. Manase Malo ada pada diri Dr. Sulaiman Lejedapa. Kita tepuk tangan. Mau Wajah Selatan maju? Mau Wajah Selatan bangkit? Saya lebih mau lagi. Hindari perbedaan, hindari omong suku. Kita harus bersatu memenangkan kejayaan. Kita harus bersatu mengarah pada tujuan yang sama, sehingga pelayanan pemerintah yang maksimal boleh terjadi di tempat ini. Karena apa? Pemimpin harus bisa mengayomi. Pemimpin harus bisa mengarahkan seluruh OPD. Pemimpin harus bisa menentukan arah kebijakan pembangunan, rencana strategi, memberikan pemahaman-pemahaman kepada seluruh OPD dalam perencanaan kegiatan pembangunan di wilayah ini. Itu sosok pemimpin yang kita miliki saat ini hadir di depan kita. Itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan pemimpin inovasi. Kita ini saya bilang tadi resesi dunia. Artinya bahwa resesi dunia itu semua negara akan bertahan pada kehidupan masing-masing, tidak lagi akan mengekspor bahan baku, bahan mentah, makanan lebih lagi, dia bertahan. Karena akan terjadi gejolak setiap negara. Di Indonesia akan terjadi seperti itu ke depan. Maka APBD akan semakin kurang. Bantuan-bantuan akan semakin kurang. Harapan satu-satunya kekuatan masyarakat sejak dulu berpetani itu. Tahun 98, krisis dunia, krisis negara, petani bertahan pada posisinya. Uli luar rupu, debulan itu orang bikin gubernur mana. Tahun datang awal-awal, kita akan mengalami satu tantangan besar, tantangan global. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, kalau kita berbicara tentang hal-hal seperti itu, tentunya tingkat pengangguran yang begitu tinggi daerah ini. Bicara inovasi, transformasi, globalisasi. Kita punya wilayah ini terbentang luas dari pesisir Sumba Barat, Tanah Riu dan Gaura. Sektor pariwisata yang belum tersentuh sampai dengan saat ini ada. Kalau bicara inovasi, tentunya pemerintah dan DPR membuat peraturan daerah, menginventarisir semua wilayah pemukiman pesisir, memanggil seluruh investor yang telah memiliki lahan itu, membangun hotel, villa dan lain sebagainya untuk menekan angka pengangguran, menerima tenaga kerja. Maka daerah ini kelimpahan pekerjaan, maka daerah ini akan mendapatkan pendapatan daerah yang begitu tinggi. Saat ini aslinya hanya belasan miliar, mana cukup. Kalau pajak kedua tentang APBD itu kan pinjaman deknya, ya itu kita bagikan ke pusat. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, bagaimana menampung lapangan kerja untuk anak-anak kita yang kita sekolahkan kalau pemimpin yang kita pilih ke depan salah. Yang mampu mengatasi melihat persoalan itu, saya pikir di depan kita telah hadir. Dia belum punya apa-apa saja, dia sudah bisa bangun sekolah di mana-mana, mempekerjakan ribuan sarjana. Walau kaya di kopro, tapi atuh kaya yang Allah ngomong kena. Itu kebahagiaan, karena disiplin ilmu yang mereka miliki, SPD itu menjadi kebanggaan mereka. Tepuk tangan untuk kita menyadari guru. Hal ini yang perlu kita semua garis bawahi, menjaga catatan kaki.
untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, untuk kita berpikir sehingga ke depan Manase Malo jangan dia hilang lagi. Manase Malo hidup dalam roh dan jiwa seorang Dr. Sulaiman Negrapa. Sekian dan terima kasih.